Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari Hantu Janin Aborsi. Bertobatlah Ibu. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya dan juga menonton Hantu Janin Aborsi, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu, sepulang kerja, aku sempatkan mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Amel. Sebenarnya aku pun diminta oleh bibi dan neneknya Amel yang sudah datang jauh-jauh dari kampung halamannya, sekedar mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolong Amel di saat Amel sedang pendarahan hebat. Sesampainya di kamar rumah sakit, benar saja, aku disambut hangat oleh keluarganya. Ada hal yang membuatku sangat kagum dengan perilaku keluarga Amel yang sama sekali tidak menghakimi Amel, walaupun Amel sudah melakukan hal yang di batas wajar. Aku sempat berbincang-bincang dengan sang nenek. Walaupun sedikit aku mengerti bahasa Sunda dan juga oleh bibi Amel. Dari pembicaraan itu, aku menanyakan kemana ayah dan ibu kandung Amel, karena aku tidak melihat adanya mereka di sana, terkecuali bibi, suami bibi Amel dan juga neneknya. Sesekali bibi Amel dan neneknya saling pandang sebelum menjawab pertanyaanku. Tersirat, ada sesuatu yang sebenarnya enggan mereka sampaikan. Namun oleh sebab aku yang masih penasaran, mereka pun akhirnya memberitahuku sebuah kenyataan pahit dari hidup Amel. Kalau memang Nak Fitri mau tahu, baiknya maka akan Bibi beritahu sedikit asal-usul Amel. Tapi Bibi mohon, jangan sekalipun Nak Fitri menjauhi Amel karena latar belakangnya dahulu. Amel sudah cukup menderita sedari ia masih kecil, ucap si Bibi yang disertai anggukan oleh neneknya. Amel adalah anak pertama dari seorang wanita yang sebut saja Ais. Penggambaran Ais sendiri yaitu kemolekan tubuh dan paras cantiknya membuat para pria baik dari kampungnya ataupun kampung lain berduyun-duyun berdatangan ke rumah untuk meminang Ais. Karena sifat Ais angkuh dan materialistis, Ais tidak mau menikah dengan pemuda dari kampung yang hanya dipandang sebelah mata menurut Ais. Ais meminta si ibu untuk memberikannya rapalan-rapalan serta memakaikannya susuk agar kecantikan Ais bisa bertambah lagi. Itu semua Ais lakukan untuk memikat hati para lelaki kaya di luar dari kampungnya. Setelah Ais muda mendapatkan bantuan ilmu-ilmu hitam dari si ibu untuk menambah percaya diri dan menambah kecantikannya, ia pamit untuk pergi ke Bandung. Di kota itu sendiri, Ais bertemu dengan sahabatnya, Jana, yang memang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Nah, bisa ditebak kan teman-teman, akhirnya gimana? Dan ya, karena memang Ais ini merasa kecantikannya bisa dijual dan tidak harus capek bekerja, ia pun ikut terjerat ke dalam dunia hitam. Singkat cerita, nama Ais kini santer terdengar di wilayah prostitusi Bandung. Dan banyak pria hidung belang memakai jasanya. Di tengah puncak popularitasnya sebagai kupu-kupu malam, Ais tak sengaja mengandung anak dari pelanggannya yang ia sendiri tidak tahu siapa ayah biologis dari bayi itu. Sebulan, 2 bulan, Ais mungkin masih bisa menutupi perutnya yang belum terlihat membesar. Namun menjelang ke 4 bulan, Ais sudah tidak bisa berkelit lagi dari sang mucikari tentang kehamilannya. Malang bagi Ais, namanya pun sudah mulai meredup, dan perutnya yang semakin membesar membuat Ais harus pasrah diusir dari lokalisasi tempatnya bekerja. Di tengah rasa kesal dan kecewanya, Ais memutuskan kembali ke kampung halamannya di Karawang. Belum selesai perhara Ais mengandung di luar nikah, ia harus menerima cibiran dan rundungan tetangga karena kondisi Ais yang hamil tanpa suami. Tahun 1993, di bulan Juni, lahirlah dengan selamat seorang anak perempuan dari Ais. Anak itu kemudian diberi nama Amalia, yang biasa dipanggil Amel oleh sang nenek.
Di hari pertama Amel dilahirkan, si ibu benar-benar terlihat membenci kehadiran buah hatinya itu. Hal tersebut terlihat dari perlakuan Ois yang enggan memberikannya ASI dan malah berkata, "Biarin mati aja anak haram ini, saya nggak butuh anak haram." Beruntung sang adik Ois, Ningsih, dengan senang hati mengurus dan menyayangi Amel dengan tulus. Amel yang masih bayi bertahan hidup mengandalkan susu formula yang diberikan adik Ois. Oleh dari sebab itu, tubuh Amel bisa dibilang ringkih sampai saat ini, karena tidak adanya asupan ASI ketika ia bayi. Tidak hanya itu saja, perangai buruk Ois kepada Amel, semakin bertambahnya usia Amel. Amel tidak boleh menyebut Ois dengan sebutan ibu. Amel kecil pun tidak pernah merasakan kehangatan dekapan kasih sayang Ois. Amel selalu dihajar habis-habisan oleh Ois, padahal tak sebanding dengan kenakalan Amel saat masih kecil. Semakin Amel beranjak remaja, hubungan ia dan Ois semakin tidak akur. Amel sendiri memanggil sang ibu dengan langsung menyebut namanya tanpa embel-embel sebutan yang lebih sopan kepada Ois. Seringkali, Amel remaja masih kerap menerima siksaan oleh Ois yang sedang mabuk. Oh ya teman-teman, sedikit tambahan info. Pekerjaan Ois sendiri setelah melahirkan masih tetap bergulat dengan dunia prostitusi di warung remang-remang yang tidak jauh dari rumahnya di Karawang ya. Menurut Ningsih bibi Amel, ketika Amel duduk di bangku SMA, ia pernah satu kali meminta uang kepada sang ibu untuk biaya study tour sekolah. Bukannya uang yang Amel dapatkan, bahkan Amel sampai dicekik sang ibu dan didorong ke dalam sumur. Beruntunglah, sumur itu tidak begitu dalam, dan kebetulan sang nenek sedang main ke rumah Ois. Mendengar suara teriakan dan tangisan minta tolong sang cucu yang berasal dari sumur belakang, nenek Amel segera menghampiri sumber suara dan langsung memanggil adik Ois, Ningsih, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Ois. Dari semenjak saat itu, Amel memutuskan untuk tinggal di rumah bibinya dan tidak mau lagi menginjakkan kaki di rumah Ois. Setelah Amel lulus SMA, suami Ningsih langsung memasukkan Amel bekerja di kota Bandung sebagai karyawan pabrik. 1 tahun Amel bekerja di Bandung, ia mendapatkan telepon dari bibinya jika keadaan sang ibu, Ois, sudah sangat mengkhawatirkan dan butuh biaya berobat. Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat sang ibu, walaupun Amel sendiri tahu penyakit yang ibunya derita itu tidak ada obatnya, HIV. Amel berharap di sisa hidup sang ibu, ia bisa mendengar kalimat tobat serta ampunan kepada sang pencipta dan permintaan maaf kepadanya. Namun, Ois masih saja mengeraskan hatinya. Ia masih enggan anaknya Amel memanggilnya dengan sebutan ibu. Ois juga seolah cuek dengan keberadaan Amel, padahal Amel dengan ikhlas membantu biaya berobat ibunya, walaupun sakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Setelah kontrak kerja Amel tidak diperpanjang, Amel memilih untuk kembali ke kampungnya di Karawang sambil berharap ada panggilan pekerjaan dari pabrik-pabrik lain yang sudah ia titipkan lamaran kerja sebelumnya. Atas beberapa alasan, Amel diminta oleh nenek dan bibinya untuk kembali tinggal di rumah sang ibu sambil merawatnya. Dan disinilah muncul keanehan demi keanehan yang Amel rasakan menjelang kematian sang ibu. Sebenarnya tubuh Ois sudah sangat menyeramkan dengan hanya menyisakan tulang dan kulit, persis seperti tengkorak berjalan. Namun, menurut Amel, tidak hanya rupa sang ibu saja yang menyeramkan, melainkan banyaknya suara-suara lirih di malam hari meminta tolong terdengar jelas dari kamar Ois. Dan ketika dihampiri, suara itu hilang, serta sang ibu masih tertidur pulas. Amel pun sering melihat sekilas wajah ibunya menyeringai dengan setengah wajah membusuk ketika ia sedang disuapi makan oleh Amel. Sontak saja Amel langsung berteriak memanggil bibinya yang rumahnya tak jauh dari rumah Ois. Dari mulai bisikan, sekelebatan bayangan hitam dari kamar Ois sampai dengan wajah Ois menyeramkan, membuat Amel memutuskan untuk menemui sang nenek
supaya menyembuhkan segala bentuk gangguan tak kasat mata di rumahnya. Segera si nenek menjalankan ritual pengeluaran susuk yang sudah tertanam belasan tahun di tubuh Eis. Tetapi si nenek pun bertutur tidak bisa untuk menghilangkan jin yang bersarang di tubuh Eis karena sewaktu dahulu Eis sudah terlalu sering berkutat dengan rapalan-rapalan ilmu hitam. Nenek tidak bisa menghilangkan semua jin yang sudah bersarang di tubuh Eis, tapi segala gangguan itu bisa diminimalisir dengan darah ayam cemani di tepat di malam Selasa Kliwon dan di malam hari pasaran lahir Eis, yaitu Minggu Legi, ucap sang nenek. Kebetulan esok adalah hari pasaran kelahiran Eis. Segera Ningsi dan neneknya menyiapkan segala persiapan ritual yang kedua untuk memberikan darah ayam cemani kepada jin yang mendiami tubuh Eis. Saat memulai ritual yang kedua, tiba-tiba tubuh lemak Eis bergetar hebat dan segera berlari menghampiri ayam cemani itu serta memakannya hidup-hidup. Kejadian menyeramkan sekaligus menggelikan itu pun turut disaksikan oleh Amel, si bibi, dan neneknya. Amel meminta sang nenek untuk berhenti membuat ritual demi ritual yang penuh dengan kesesatan. Tetapi si nenek seperti tidak mengindahkan ucapan cucunya. Ajaibnya, tubuh Eis kembali sadar setelah ia kenyang menyantap seekor ayam hitam itu. Dan sehabis acara ritual, Amel mengaku jika memang di rumahnya tidak lagi ada gangguan. Oh ya teman-teman, ritual memberi sesajen ayam cemani ini dilakukan 3 kali ya, menurut penuturan nenek dan juga bibinya Amel. Tahun 2014, Eis akhirnya pun harus berpulang ke dalam tangan yang maha kuasa. Tubuh Eis walaupun sudah dimandikan, namun masih mengeluarkan bau bangkai dan anyir yang membuat beberapa warga membubarkan diri. Bahkan sang pembadi jenazah dibuat 2 kali muntah karena tidak kuat menahan bau anyir dan busuk. Dari telinga Eis keluar kotoran telinga yang tak henti-hentinya mengalir dan mulutnya mengeluarkan darah saat dimasukkan air wudhu. Karena mempersingkat waktu, akhirnya jenazah itu segera dikafankan dan dikebumikan. Nah, saat ingin dikebumikan ini, tiba-tiba beberapa warga langsung mundur dan beralasan pamit pulang. Sebelumnya, sempat Amel mendengar suara bisik-bisik tetangga yang sebenarnya takut mengurusi jenazah ibunya. Selain karena bau busuknya menyengat, si ibu juga meninggal karena mengidap penyakit HIV. Minimnya pengetahuan warga desa tentang penyakit HIV membuat warga desa ketakutan saat ingin mengebumikan jenazah Eis. Mau tidak mau, yang ikut menguburkan dan melayat hanya berasal dari keluarga suaminya Ningsi. Setelah Eis meninggal, ternyata gangguan teror masih saja berlangsung. Kini satu kampung menjadi korbannya. Eis selalu menampakkan diri dalam bentuk menyeramkan menurut beberapa warga yang melihat. Sempat juga Eis mendatangi anaknya Amel untuk meminta maaf. Tepat di hari ketiga meninggalnya, satu persatu warga didatangi Eis untuk meminta maaf karena pernah menyakiti perasaan warga. Karena dulu ucapan Eis yang keterlaluan, terlebih kepada para lelaki yang sempat ingin meminangnya. Teror tersebut akhirnya berakhir ketika tetua kampung memanggil orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan arwah Eis. Dari situlah diketahui jika Eis ingin bertaubat dan meminta dirinya didoakan oleh warga desa. Mungkin warga hanya bisa mengirimkan doa dan membacakan Yasin untuk mendiang almarhum Eis. Namun sayang, waktunya di dunia sudah habis. Eis sudah tidak bisa lagi bertaubat. Dan ia harus menerima kenyataan perihnya, siksaan kubur atas segala perbuatannya selagi hidup. Nah, itulah teman-teman, cerita bertobatlah ibu yang Mimin dedikasikan buat teman Mimin yang mau memberikan pengalamannya. Untuk kalian yang belum tahu kenapa Amel ini bisa dirawat di rumah sakit, teman-teman bisa lihat dan juga bisa membaca triknya yang ada di link deskripsi mengenai hantu janin aborsi ya. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor,
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.